Baik Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau seperti itu kondisinya, seperti itu kondisinya, maka wudhu kita menjadi batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى بالقرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Yang saya hormati Badan Pengelola Masjid Paripurna Baitus Salam. Berikut yang saya hormati Bapak dan Ibu, orang-orang tua saya, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah. Spesial malam ini yang berupaya untuk menyiarkan kegiatan kita ini di seluruh dunia. Ini luar biasa ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang di rumah juga bisa menengoknya. Amin. Ini menyebar pahala lewat handphone yang luar biasa, insyaallah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kehadiran Allah Azza wa Jalla. Allah yang memberikan kepada kita kesempatan untuk menambah perbekalan kita menuju yaumul akhir. Karena kesempatan itu Bapak dan Ibu, tak semua orang bisa memanfaatkannya. Kita alhamdulillah bisa untuk hadir ke masjid ini, melaksanakan ibadah solat dan melanjutkan dengan kajian majlis ilmu kita. Namun saya menyampaikan kepada ibu dan bapak, pasanglah niat i'tikaf sekalipun kita hanya sebentar di masjid. Semoga niat kita dan amal kita lakukan itu diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kita buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini saya dapat rezeki 2. Alhamdulillah. Yang biasanya cuma 1 ya. Iya, enggak apa-apa. Jadi memang itulah namanya rezeki ya, yang kita tidak tahu. Mudah-mudahan yang membuatnya pahalanya juga 2. Amin. Iya, kita lanjutkan kajian kita Bapak Ibu. Dulu kita sudah mengkaji tentang wudhu, ya kan? Sekarang akan kita lanjutkan dengan yang membatalkan wudhu. Jadi wudhu ini tidak selamanya rupanya Pak. Baru saja kita ambil wudhu, setelah itu bisa jadi wudhu itu batal. Tidak ada orang yang wudhunya mulai dari pagi sampai pagi besok masih wudhu itu juga lagi. Ada tuh Pak. Iya. Tapi kalau wudhunya dari sholat asar, maghrib, isya itu banyak. Ada orang yang seperti itu, ya kan? Wudhunya dari sholat asar, maghrib, isya. Itu lazimnya itu kita ketika berada di Masjidil Haram, ya kan? Nah, jadi kita berdoa, ya Allah berikan saya
kemudahan-kemudahan, termasuk wudhu saya jangan batal mulai dari sholat asar, maghrib, isya. Itu luar biasa. Atau setidaknya maghrib dan isya. Tapi ini ramai nih Pak ya, maghrib, isya. Kita Indonesia ini alhamdulillah kaya dengan air. Nah, kaya dengan air. Dimanapun kita di bumi kita Indonesia ini Bapak dan Ibu, belum ada lagi kekurangan air untuk mandi dan berwudu. Mudah-mudahan saja Bapak dan Ibu, Allah memberikan itu untuk membuat kita sering dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ini rahmat Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang membatalkan wudu itu? Yang pertama, keluar sesuatu dari itu dia, kubul dan dubur. Kubul dan dubur itu dalam bahasa Arab. Cuman Bapak dan Ibu kalau kita pindahkan ke dalam bahasa Indonesia, mohon maaf agak, karena kita tahu ya kan, jadi agak segan juga saya, tapi mesti disampaikan ya Pak ya. Nah, kubul itu adalah bagian depan alat kelamin kita yang di depan. Dubur itu bagian belakang, sering juga diistilahkan dengan BAK dan BAB ya, banyak pula istilahnya nih Pak ya kan. Kalau tidak tahu kita payah nih. Kalau BAK itu buang air kecil, kalau BAB berarti tidak paham semua. Ini orang-orang intelektual semua Pak ya. Alhamdulillah. Ini harus dipahami. Bapak dan Ibu tadi sebelum maghrib sudah berwuduk dengan sempurna, ya kan? Sudah sempurna, bahkan ditutup dengan doanya sudah. Nah, begitu Bapak dan Ibu selesai berwuduk, masuk ke dalam masjid, sholat sunat tahiyatul masjid, kemudian mau sholat maghrib, Bapak dan Ibu, nah itu dia. Kan kalau ditengok-tengok ini yang hadir ini sudah kepala-kepala 5 rata-rata nih Pak ya. Bahkan 6 dan 7. Ya, jadi kalau untuk wuduk itu bisa jadi tahan, bisa jadi tidak. Apalagi bagian belakang sering buang angin. Nah, buang angin ini lewatnya lewat mana nih? Lewat belakang, lewat dubur. Kalau Bapak dan Ibu buang angin, jelas buang anginnya, jelas Pak ya, ditandai pertama dengan berbunyi. Ada kan berbunyi kan? Ada bunyi itu kuat, ada yang bunyinya kecil saja. Ya, ini perhatikan gitu kan Pak ya. Nah, ada yang punya kecil saya kayak ban sepeda motor kempes gitu kan. Nah, ya kan? Itu wuduk yang sudah kita tadi lakukan menjadi batal. Yang kedua ditandai dengan baunya. Memang bunyinya tak kuat tapi jelas bau ya Pak ya. Bapak dan Ibu tadi sedikit aja, tapi baunya, ini yang parah nih. Kalau Bapak dan Ibu jelas berbunyi, jelas dia baunya, berarti ini sudah pasti wudhu kita batal. Kalau batal wudhu Bapak dan Ibu sholat, maka sholatnya batal atau tidak sah. Ya kan Pak ya? Sholatnya tidak sah. Itu kalau di bagian belakang dengan angin. Atau memang betul-betul bagian belakang itu Bapak dan Ibu buang air besar, ya kan, buang air besar. Tapi kalau ditengok-tengok bukan air yang keluar itu ya. Tapi kenapa air juga namanya kan? Buang air besar dan buang air kecil.
Ketika bapak dan ibu itu mengeluarkan sesuatu dari dubur, maka wudhu kita batal. Apakah itu cairan atau yang beku atau keras? Bisa jadi bapak dan ibu yang keluar itu bukan buang air besar, tapi bisa jadi cacing yang keluar. Ya kan Pak ya? Mana tahu bapak dan ibu, bisa jadi yang keluar itu cacing. Wudhu kita batal. Bagian depan itu sudah dipastikan bapak dan ibu buang air kecil. Nah, yang tua-tua ini kan penyakitnya kan itu, kalau sudah musim dingin, ini seperti cuaca ini hujan-hujan, maka yang lazimnya ini bapak dan ibu sering buang air kecil. Ndak hujan saja kadang sering, apalagi hujan. Lalu bagaimana masalah wuduknya? Wuduk bapak dan ibu batal. Jadi jangan bapak dan ibu lanjutkan ibadahnya karena wuduknya batal. Bapak dan ibu kembali berwuduk lagi karena wuduk yang kita lakukan tadi batal. Penyebab batalnya keluar buang air kecil atau besar. Oleh karena itu ini patut dipahami bapak dan ibu secara baik dan benar. Jadi kalau ada bapak dan ibu merasa-rasa, tadi rasa-rasa keluar rasanya buang air kecil, pastikan Mbak, pastikan. Kalau memang bapak dan ibu ada tandanya, mungkin mohon maaf, basah mungkin celana dalam bapak dan ibu itu disebabkan rasa tadi. Kalau memang basah berarti ini keluar. Kalau dia keluar berarti wudhu batal. Tapi kalau rasa setelah dipastikan ternyata tak ada, itu tidak bermasalah, lanjutkan ibadah bapak dan ibu. Ya. Nah, lanjutkan ibadah bapak dan ibu. Itu yang membatalkan wudhu, yang dipahami dengan baik. Keluarnya sesuatu dari alat kelamin kita, baik yang bagian depan maupun yang bagian belakang, dubur dan kubul atau kubul dan dubur. Oleh karena itu bapak dan ibu, kita munculkan itu agar kita bisa paham secara sempurna. Yang kedua, bapak ibu yang saya hormati, ini lazim terjadi, lazim terjadi buat bapak-bapak, bisa juga ibu-ibu, tidur dalam keadaan yang tidak tetap kedudukannya, tempat duduknya. Lazim ini pada hari Jumat. Betul tak bapak-bapak ini? Ini yang hadir ini bapak-bapak, ada tak yang merasa pernah tertidur pada hari Jumat? Ada. Ya kan ya, ada. Ini bapak dan ibu tidur yang paling nikmat. Ya, padahal hanya hitungan menit, bahkan hitungan detik, tapi enak betul loh. Tidur yang paling enak gitu. Jadi begitu khatib naik mimbar, tuh mulailah kawan itu. Ya kan, mulai kawan itu kan, Allahu Rabbi. Rasa kita memang tidak ada mau tidur, tapi karena memang kondisinya, hebatnya syaitan laknatullah itu luar biasa. Begitu saja khatib mulai alhamdulillahirabbil alamin, itu dah mulai sikit-sikit. Ya. Dah gini, tuh belum ngangguk tuh, baru matanya saja, ya kan? Nah masih oke. Nah nanti kalau sudah masuk isinya, tuh mulai ngantuk. Nah ngantuk tuh udah parah, betul-betul tertidur. Dah gini dah tuh. Bisa jadi 10 kali gitu-gitu tuh, Pak. Allahu Rabbi kan. Enak betul tidurnya tuh. Kalau hanya seperti itu saja bapak dan ibu, bapak ibu tertidur, wudhu bapak masih oke. Tapi kalau sudah tumbang, ya kan? Ada tuh? Ada, karena dia tidur gini langsung dia kan. Nah, ketika seperti itu maka wudhunya menjadi batal. Apalagi bapak dan ibu
kita di bulan Ramadan itu kan bangun malam kita tuh kan kuat itu. Jadi Jumat itu berat betul tuh Bapak Ibu, berat betul Jumat itu. Maka oleh karena itu hati-hati Bapak dan Ibu agar kita tetap melaksanakan sholat dengan wudhu yang sempurna. Jika batal dengan perilaku kita tidur tadi yang sudah bergeser tempat duduk kita, apalagi sempat pula tumbang ke sebelah kiri atau ke belakang, itu Bapak dan Ibu silakanlah ke tempat wuduk lagi untuk berwuduk. Jangan sholat juga bersama yang wuduknya tidak batal. Belum Pak ya? Masih lama lagi kan? Iya. Ini baru mulai kita dah bunyi pula dia kan? Iya. Iya. Isya kita jam 7 lewat 20 ya? Masih lama. Oke. Kalau ada pertanyaan lanjut aja Bapak Ibu, tidak usah perlu tunggu saya. Kalau ada pertanyaan lanjut saja. Baik Bapak Ibu dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seperti itu kondisinya, seperti itu kondisinya, maka wudhu kita menjadi batal. Bagi ibu-ibu sekalipun tidak ikut Jumat, tapi bisa juga ini terjadi. Menunggu solat maghrib Isya dari maghrib, awalnya baca Quran, ngaji-ngaji, ya kan? Karena ini tertutup kan tak nampak sama kita nih. Iya, dia baca Quran, ngaji, namun 5 menit pertama itu dia yang menengok Al-Quran. 5 menit berikutnya Al-Quran itu yang nengok dia. Allah Rabbi. Kan bahaya. Tertidur juga bisa jadi tertidur juga. Kalau masih seperti tadi, itu ibu-ibu tak bermasalah. Tapi kalau sudah bergeser dan apalagi tumbang seperti kita sampaikan tadi, maka wudhunya menjadi batal. Jadi Bapak dan Ibu ini pahami secara baik agar benar-benar kita nanti solat kita itu sempurna. Solat tidak sah kalau wudhunya batal. Hadirin Bapak dan Ibu ini Allah Subhanahu wa taala. Siapkan dalam kehidupan kita ini Bapak dan Ibu ilmunya. Nabi SAW sampaikan, man nama falyatawadda. Siapa yang tertidur dalam kondisi seperti itu, maka dia mesti berwuduk. Berwuduklah kembali secara sempurna, sehingga sholat kita yang kita lakukan itu benar-benar sempurna. Yang ketiga, hilang akal. Bapak tadi berwuduk, setelah berwuduk pingsan. Setelah itu Bapak sadar lagi. Lalu bagaimana dengan wuduknya? Batal. Karena orang tak sadar itu Bapak dan Ibu, bagaimana takluk hukum kepada mereka? Iya, tidak mungkin kan? Orang yang pingsan, orang yang berakal, orang yang tak berakal, nggak bisa. Sekalipun fisiknya bagus, kalau akalnya tak sehat, bagaimana bisa takluk hukum dengan dia? Seperti saudara-saudara kita mungkin ada yang sedang sakit di rumah sakit jiwa RSJ, ya kan? Kalau Bapak dan Ibu orang yang di rumah sakit jiwa yang dirawat itu bukan perawatnya, ya kan, bukan dokternya Pak ya. Yang dirawat itu kalau dia masih belum sembuh, dia tidak akan bisa diterima sholatnya. Kenapa? Karena dia tidak berakal, sekalipun makannya banyak. Iya, makan banyak, rokok kuat, tapi akal kurang. Ini kacau ya Allah Rabbi. Bagaimana mau dia bisa diberlakukan untuk sholat? Tidak bisa. Kenapa? Karena akal tidak ada, hilang akal. Maka orang mabuk, ya, orang gila, orang yang pingsan, kesurupan, maka mereka itu wuduknya ya batal. Orang gila ya tidak bisa takluk hukum kepada mereka karena mereka memang tidak berakal. Jadi kalau Bapak dan Ibu yang sehat akalnya,
kita wajib untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semasih sehat akal kita Bapak dan Ibu, kita wajib sholat. Sholat itu wajib. Tapi kalau ada Bapak dan Ibu menengok saudara kita yang tidak sehat akalnya, yang berjalan di sepanjang jalan ini, ya kan, dalam kondisi tak sehat akal, lalu dia sholat, maka sholatnya tidak akan diterima. Bahkan Bapak dan Ibu, kita cenderung menyuruh dia untuk tidak masuk masjid. Ada orang gila yang ikut sholat di masjid, Pak? Ada juga. Nah, kalau ada orang yang gila ikut sholat berjamaah dengan kita, itu payah tuh, Pak. Ya kan, bagaimana mau sholat dengan kita, dia saja tidak berakal. Iya, bagaimana dia berwudu sementara dia tidak berakal? Apalagi kalau yang parah itu, ya kan, cuman pakai celana pendek satu. Itulah kerjanya Allah Rabbi, kesana kesini, kesana kesini, Allah Rabbi. Maka mereka yang tidak berakal itu tidak takluk hukum kepada mereka, dan berwuduk, maka wuduk mereka itu tidak akan sah. Jadi Bapak Ibu ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang hilang akal, yang tak berakal itu wuduknya adalah batal. Berikut Bapak Ibu ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim atau orang yang diharamkan untuk menikahi. Bapak dan Ibu, siapa mereka yang haram dinikahi itu? Di antaranya yang jelas-jelas saja Bapak dan Ibu, yang tak boleh dinikahi, pertama adalah orang tua, anak, ya kan, mertua. Mertua boleh dinikahi, Pak? Mertua boleh dinikahi, anak boleh, ya kan. Kalau semasi anak dia juga istri kita lagi, itu tak boleh dinikahi. Jadi Bapak dan Ibu, kalau anak kita bersentuhan kita dengan dia, maka wudhu kita dan anak kita tidak batal. Kalau kita bersentuhan dengan mak atau bapak kita, ini sering nih kan, mau kita sholat, salam dulu sama ayah, salam dulu sama mama, baru kita ke masjid, maka wudhu kita tidak batal. Mertua, ibu masih punya mertua, bapak masih punya mertua, begitu mau sholat, dia mau sholat di rumah, bapak suruh dia duduk sholat di rumah, dibimbing dia dulu, sudah duduk di sajadahnya, baru dia sholat. Bapak pun ke masjid. Tadi bapak berwuduk, sekarang ketika memegang mertua, maka wudhu kita tidak batal. Kalau orang yang haram kita nikahi, mereka itu wudhu kita tidak batal. Tapi kalau orang yang ajnabi, nah maknanya orang yang boleh dinikahi, maka wudhu kita menjadi batal. Bagaimana dengan tetangga? Nah, kita mau sholat, bersalam sama tetangga dulu kan, janda pula dia, Allahumma. Nah, apakah wudhu kita batal? Batal. Apa sebab? Tetangga itu kita boleh menikah dengan dia, dengan syarat pertama dia bukan istri orang lain. Kalau sampai istri orang lain, tidak hanya bermasalah dengan wudhu, akan tetapi bermasalah dengan kita. Allahumma. Jadi Bapak dan Ibu, ini tolong dipahami dengan baik. Kan kita sering terjadi seperti itu. Termasuk juga Bapak dan Ibu dengan istri atau suami.
Nah, hati-hati kita bapak dan ibu, karena di negeri kita ini banjir air. Bapak dan ibu, kalau suami istri bersentuhan, bapak dan ibu wuduknya batal. Silakan berwuduk kembali. Kita pinginnya sholatnya sempurna. Kita pingin sholatnya menjadi makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kan istri kita, benar. Dulu ketika belum menikah itu bukan istri kita, boleh dinikahi. Sekarang sudah menjadi suami istri, maka itu masih membatalkan wudhu. Hadirin bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berupayalah maksimal ketika bapak dan ibu selesai berwudhu, jangan bersentuhan lagi kulit suami dan istri, kecuali bapak dan ibu menggunakan alas seperti mukena, ya kawan ya, kaos tangan atau juga baju, itu tidak bermasalah. Bapak ibu sudah berwudhu tapi megang ininya, itu boleh, ya boleh. Tapi kalau tidak ada alas, tidak ada pembatas bapak dan ibu, itu menyebabkan wudhu batal. Nah, iya, sengaja atau tidak sengaja tetap batal. Itu apalagi disengaja ya Pak. Tidak sengaja saja, apalagi. Nah, ini pelakunya punya niat ini. Allahumma ya Pak ya. Nah, jadi ini pahami dengan baik supaya memang kita benar-benar ibadah kita itu sempurna. Jadi wudhu yang kita lakukan tadi, wudhu yang sudah kita lakukan ini benar-benar sempurna. Jadi kita sholat dengan aman, kita sholat dengan nyaman. Jadi bapak ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita sudah paham hal itu, semua kita bisa melakukan yang terbaik ketika kita sedang berwudu. Hadirin bapak ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kelima adalah menyentuh kubul. Kalau tadi kan keluar sesuatu, bisa jadi benda cair atau benda padat. Sekarang bapak dan ibu menyentuh, menyentuh kemaluan kita. Nah, kemaluan kita bapak dan ibu, mohon maaf, ya kan, bapak dan ibu kadang kita ke kamar mandi. Setelah kita mandi, mungkin bapak dan ibu bisa berwuduk di kamar mandinya, ya mungkin terpisah, mungkin dengan toiletnya. Jadi bapak dan ibu setelah berwuduk, begitu keluar wuduk mungkin pakai handuk saja kan, pakai gatal pula di daerah situ. Allah Rabbi, ya kan? Tapi bisa jadi kan? Nah, karena gatal dia bapak dan ibu, ya macam manapun tangan itu refleks, itu hebatnya tangan tuh tanpa suruh. Nah, tanpa suruh tuh bapak ibu. Kenapa? Karena gatal, langsung saja tanpa perintah, langsung digarun. Terpegang pulanya itu tuh. Nah, ya kan Pak ya? Nah, ya terpegang pula yang itu tuh kan. Nah, bapak dan ibu wuduknya batal, kecuali ini kecuali lagi. Nah, bapak dan ibu ada batas lagi, seperti sudah pakai sarung, sudah pakai celana, sudah pakai anduk yang bagus, ya kan? Kalau begitu tidak batal. Tapi kadang-kadang kalau pakai handuk tuh bisa nyelip juga dia. Oke. Batalnya tuh bapak dan ibu dengan apa? Dengan telapak tangan kita yang batin. Dengan apa? Telapak tangan yang batin. Mana yang batin itu? Ini namanya batin.
Yang putih-putih ini semua, ini namanya batin. Yang zahir yang mana? Ini sebelah. Bedakan warnanya ya. Masih bisa bedakan warnanya, Bu? Kalau sebelah sini? Kalau sebelah sini? Coba tengok tangan Bapak Ibu sama enggak ya? Allah Rabbi. Kalau sama atas bawahnya berarti batin dua ya tuh. Nah, kalau digunakan yang ini baik kiri maupun kanan, maka itu batal. Tapi kalau yang sebelah sininya, itu tak batal. Tapi ini agak riskan nih Bapak Ibu. Mau tahu garuk-garuk ini kan, kena lagi nih ya kan. Allahu Rabbi. Awalnya memang gini-gini aja ya Pak ya. Ya gini-gini awalnya, lama-lama gini dah Allah. Nah, itu Bapak dan Ibu, baik milik kita atau orang lain. Kan? Iya, kan orang lain tuh. Maksudnya Bapak Ibu mungkin ya mohon maaf ya, suami istri. Bisa jadi kan, mohon maaf, inilah luar biasanya Bapak dan Ibu, patut dipahami. Nah, itu kan bisa saja terjadi Bapak dan Ibu. Mana tahu kawan minta tolong kan? Allahu Rabbi. Batalkah wuduknya? Pasti. Untuk milik sendiri saja, apalagi Allahu Rabbi. Ya? Iya, itu lebih parah lagi, Pak. Allahu Rabbi. Nah, jadi bapak itu membatalkan. Nah, termasuk juga anak-anak. Nah, anak-anak contoh ibu-ibu sering memandikan. Nah, itu memandikan anak itu maklumlah namanya anak, ya kan? Kalau badan saya tak apa-apa, tapi kalau ke areal itu depan belakang, nah ibu yang balik yang batal. Anak itu tidak ada, karena dia belum takluk hukum. Jadi bapak dan ibu termasuk juga bapak mungkin memandikan bapak dan ibu, oleh karena itu berhati-hati. Karena itu bapak dan ibu vital untuk benar diterimanya sholat kita. Wudhu itu bagian dari pelaksanaan ibadah kita. Jadi syarat sahnya sholat itu dengan benarnya sahnya wudhu. Jadi kalau bapak ibu terpegang itu menjelang sholat, maka bapak dan ibu kembali lagi untuk berwudhu. Nah, sengaja atau apalagi disengaja. Allahu Rabbi. Hadirin bapak ibu ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang bagian depan. Bagaimana pula dengan bagian yang belakang? Yang bagian belakang bapak dan ibu itu sama saja. Yang keenamnya, membatalkan wudhu itu menyentuh dubur. Mana yang dubur itu bapak dan ibu, tempat keluarnya, nah itu dia kotoran, buang air besar. Jadi bapak dan ibu ini bisa juga terjadi. Nah, ketika kita selesai mandi masih menggunakan handuk, awalnya bilas-bilas. Nah, tapi karena memang kita pakai handuk, apalagi handuknya kecil, tipis lagi bapak dan ibu, nah itu bisa menjadi hal yang sangat riskan untuk terjadinya wudhu kita batal. Maka bapak dan ibu, dari pengalaman-pengalaman mungkin bapak dan ibu, bisa jadi itu membatalkan wudhu tapi tak tahu. Kalau yang tidak tahu, ini selama ini tidak bermasalah. Tapi sejak malam ini sampai seterusnya, bapak dan ibu, ini jangan diulangi lagi. Kalau yang sudah, itu ya sudah. Perbanyak sajalah istighfar.
Ya Pak ya, perbanyak saja istighfar. Tapi dari malam ini sampai seterusnya Bapak dan Ibu, ini kita perlu hati-hati. Hati-hati saja kita, bisa jadi itu kecolongan, apalagi bahasa Melayunya cuai Pak ya. Ini Bapak dan Ibu, di setiap kita Bapak dan Ibu akan merasakan perilaku-perilaku seperti itu. Jika terjadi, itu semua akan membatalkan wudhu. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang menyentuh dan orang yang disentuh, kedua-duanya ya batal. Siapapun dia, sepanjang tadi dia itu tidak muhrim. Nah, khusus untuk kemaluan kita tadi Bapak dan Ibu, berarti kita sendiri yang batal. Kenapa? Karena kita ini sering bisa saja terjadi selesai melaksanakan kegiatan mandi atau bersih-bersih sebelum berwudu. Karena kan kita Bapak Ibu pingin bersih untuk sholat. Ada orang dia tidak mandi Pak, tidak mandi. Ke kamar mandi itu luar biasa. Dia pakai handuk saja, buka semua singlet, buka juga celana dalam, lalu dia berwudu. Kenapa? Karena dia pingin sholatnya itu makbul. Sampai terkentut saja dia dicuci dulu Pak. Sampai terkentut saja dia dicuci ya dulu. Ya. Itulah dia. Begitu dia ihtiyat kehati-hatiannya. Padahal kan tak perlu. Cuman dia merasa, aduh, ini sah tak sholat saya seperti ini. Terkentut saja, dia buka itu, dia masuk ke kamar mandi, dicuci. Nah, yang perlu itu kalau untuk dicuci istinja itu apa Bapak Ibu? Membersihkan bekas najis yang keluar dari dubur dan kubul. Jadi dubur dan kubul. Contoh, ini perlu dipahami juga Bapak Ibu. Kita nanti contoh nih, selesai kita tausiah ini, begitu azan, kita kan wuduk dulu. Ada mungkin bapak dan ibu langsung ke toilet, buang air kecil. Khusus bagi bapak-bapak, mohon kiranya agar membersihkan sisa-sisa najis yang ada pada kemaluan kita itu yang bapak-bapak. Ini perlu dicuci, perlu istinja. Bagaimana caranya? Tidak hanya sekedar mengambil air pakai gayung disiram, ya kan? Disiram gitu aja, bukan hanya itu. Kalau itu Bapak Ibu, itu belum bersih. Iya, begitu kita jongkok itu Bapak Ibu, nah ini khusus laki-laki, disiram saja. Mohon maaf Bapak dan Ibu, masih ada tak sisa najis di dalam itu lagi? Masih. Nah, sebab tempat keluarnya itu Bapak dan Ibu, belahannya itu masih ada nempel sisa najis yang kita keluarkan tadi. Jika Bapak menyucinya hanya di depannya saja, maka itu belum sempurna, masih ada sisa najis dalam itu. Oleh karena itu bagaimana caranya? Dibukakan itu, masukkan air ke dalamnya, pastikan air itu betul-betul sudah sampai ke situ, sehingga Bapak dan Ibu sisa najis yang keluar tadi, nah, yang keluar tadi khusus buat bapak-bapak itu sempurna, sudah terbasuh, cuci dengan baik. Itu kan urusannya kecil kan, tapi itu membuat masalah besar Pak. Apalagi Bapak dan Ibu mungkin dalam perjalanan musafir. Nah, kalau di tempat-tempat masjid yang biasa-biasa saja, nah itu mungkin banyak toilet atau klosetnya itu yang jongkok.
Tapi kalau bapak sudah sampai ke tempat-tempat yang agak mewah, mungkin makan di rumah makan yang termewah, yang ternama, orang tuh klosetnya tidak menggunakan yang duduk lagi, yang jongkok, tapi menggunakan yang duduk. Hati-hati. Bahkan ada yang menggunakan kloset itu berdiri. Tapi terus terang Bapak Ibu, kalau saya ya Bapak, kemanapun kalau nampak saya yang berdiri itu, saya memang tak bisa. Nah, jadi tetap saya menggunakan, kalau tidak yang jongkok, yang duduk. Tapi kalau yang berdiri itu, Bapak dan Ibu, itu luar biasa. Khusus buat Bapak-Bapak. Nah, seperti ketika kita di bandara, betul kan? Di bandara itu yang jongkok itu paling satu, bahkan tak ada. Yang banyak itu yang duduk. Lebih banyak lagi yang bagian luar itu yang berdiri. Nah, ini untuk bapak-bapak. Kalau bapak-bapak kan simpel aja. Tapi itu hati-hati, Pak. Hati-hati. Apa sebab? Bisa jadi nanti pipis yang kita keluarkan itu bisa jadi ya percikan itu ke celana kita. Hati-hati, Pak, hati-hati. Kalau bapak bisa memastikan itu aman, silakan. Ya kan? Tapi kalau tidak, ya bersabarlah menunggu yang di dalam toilet yang klosetnya jongkok atau berdiri. Hati-hati ya, Pak ya. Ya. Ini menentukan sah atau tidaknya sholat kita. Nah, jadi yang bagus itu sebenarnya yang jongkok itu. Nah, tapi nanti berdirinya berbeda, lebih tinggi satu ya Pak ya. Nah, untuk ibu-ibu ini juga ada yang tidak tahu. Ibu-ibu yang saya muliakan, ibu nanti ketika setelah buang air kecil itu mesti istinjak sama. Cuman bedanya ibu-ibu agak membuka sedikit kaki kiri dan kanannya, baru diambil air itu untuk disiramkan. Kalau ibu tidak membukanya, kan kita mau pipis itu kan biasa aja dia kan. Ketika mau nyucinya agak direnggangkan sedikit sehingga air itu mudah masuk ke dalam untuk membuang, membersihkan sisa-sisa najis yang ada saat kita tadi buang air kecil. Nah, kadang-kadang kawan tidak tahu, Pak. Nah, jadi bapak-bapak sebagai suami perlu juga ngasih tahu tidak datang istri ini. Ini 1, 2, 3, 4 banyak nih ya kan. Kalau datang istrinya tidak usah kasih tahu lagi kan. Kalau ada istrinya tak datang, nah tolong dikasih tahu. Atau istri pertamanya datang, yang 2, ketiga tidak datang gitu kan. Allahu Rabbi. Nah kasih tahu juga Pak. Yang mana tahu kan, Allahu Rabbi. Yang pertama didatang banyak, yang kedua dan ketiga dan seterusnya mungkin di rumah masing-masing. Tolong kasih tahu cara mencuci setelah buang air kecil. Kayaknya seloroh kan Bapak Ibu, tapi ini sangat menentukan Pak. Apalagi yang laki-laki banyak yang tidak tahu. Banyak yang tidak tahu. Langsung aja dia padahal itu masih ada najis di situ. Ibu-ibu juga begitu, padahal masih ada najis. Jadi Bapak dan Ibu yang kecil seperti ini tolong dipahami dengan baik sehingga sholat kita itu sempurna. Nyaman kita sholat itu, sehingga setiap yang Allah inginkan itu Bapak dan Ibu benar sesuai dengan aturannya. Maka dulu kita baca Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6 ini tentang pelaksanaan wudhu untuk sholat. Ya ayyuhallazina amanu iza kumtum ila sholat faghsilu wujuhakum. Sudah kita lakukan kemarin. Wa aydiyakum, kedua tangan ilal marafiq, mata siku. Sudah. Wamsahu biru'usikum, kemarin kita sudah sapu. Wa arjulakum, kaki. Ilal ka'bain, kedua mata kaki. Nah, wa in kuntum junuban fatahharu. Nah, ini tidak bisa wudhu Pak. Kalau Bapak dan Ibu sedang junub itu tidak bisa berwudhu karena itu hadas besar. Kalau kentut, buang air kecil, buang air besar, itu hadas kecil. Kalau hadas kentut kecil-kecil pula caranya Pak ya.
cukup berwuduk saja. Tapi kalau hadas besar, maka perlu besar-besar pula, disebut dengan mandi mandi wajib, atau ada istilah mandi besar. Ada pula mandi besar, mandi kecil. Kalau mandi besar mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Kalau mandi kecil hanya muka saja, ini tidak kena. Ada pula penutupnya plastik asoy, saya tengok. Allah Rabbi, apa nama saya nggak tahu juga, Pak. Ya Allah Rabbi. Ya mak-mak, kalau bapak-bapak enggak apa ya. Nah, jadi bapak dan ibu itu perlu. Bapak dan ibu untuk mandi junub itu pun bapak ibu perlu juga diketahui. Ya, perlu diketahui bapak dan ibu mesti berniat untuk mandi junub. Kalau tak ada niat, maka mandinya belum sah. Jangan tadi bapak dan langsung sampai ke kamar mandi, mandi aja langsung tak ada niat. Maka bapak dan ibu yang mandi itu belum sah. Kalau berwuduk berarti belum sah. Nah, bapak dan ibu mandi juga, saya menyampaikan, mandilah dulu, basahkan mulai dari ujung rambut sampai ke kaki itu menggunakan air biasa. Jangan pakai sabun, jangan pakai sampo dulu. Nah, dibasuh dulu, alirkan air itu semua dulu, baru nanti setelah itu pakai sampo atau sabun. Jadi bapak dan ibu benar-benar kita upayakan ibadah kita itu sempurna. Dan ini hal-hal kecil tapi perlu dipahami agar sholat yang kita lakukan secara ilmu itu dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu rahmatullah Subhanahu wa taala, inilah yang patut kita pahami tentang yang membatalkan wudu. Nah, jadi apa? Oh, minggu depan ada request minta mandi wajib. Boleh, Pak? Bulan depan. Iya, bulan depan. Jadi bapak dan ibu, itu saja kajian kita malam hari ini. Kalau ada pertanyaan nanti aja ya. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan diketik pertanyaannya, dikirim ke 0812 68433337. Allahu Rabbi. Insyaallah kita akan berikan jawaban. Baik Bapak Ibu, demikian kajian kita malam hari ini. Kita baca alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.